action, let's go. trouble 찾으러. And I'm down for this. Are you down for this? Are you down for this? If you're in the mood. Oke, kita mulai bagian sistem reproduksi wanita, bagian dalam atau internal. Kita mulai dari bagian yang bawah dulu, yaitu ada vagina. Apa itu vagina? Vagina ini yang menghubungkan uterus dengan vulva dan terletak di antara kandung kemih dan rektum. Vagina ini panjang depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Fungsinya apa? Fungsi vagina ialah untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma. Lanjut, kita bahas ke bagian atasnya vagina, yaitu ada cervix. Apa itu cervix? Cervix ini tempat untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Saluran di dalam cervix ini sempit, bahkan terlalu sempit sehingga selama kehamilan janin tidak dapat melewatinya. Tetapi pada proses persalinan, saluran ini akan merenggang sehingga bayi bisa melewatinya. Kita lanjut bagian cervical channel. Cervical channel ini saluran penghubung rahim dengan vagina. Fungsinya ini ada banyak. Yang pertama, jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim. Yang kedua, jalur bagi bayi untuk keluar dari rahim saat persalinan. Yang ketiga, jalur keluarnya darah menstruasi dari rahim ke vagina. Kita lanjut ke bagian ovarium. Ovarium ini tempat memproduksi sel telur atau ovum. Ovarium ini adalah kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kanan dan kiri uterus. Ovarium ini berisi sejumlah besar ovum belum matang yang disebut oosit primer. Belakang ovarium tersebut terdapat ovarium ligamen. Fungsinya ialah penghubung dan tempat gantungnya ovarium ke wilayah rahim. Lalu kita lanjut ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini ialah tempat bertemunya sel telur dan sperma. Panjang dari tuba Fallopi ialah 12 cm. Selain itu, fungsi tuba Fallopi yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Selanjutnya terdapat uterine fundus, yaitu fungsinya membantu untuk memperkirakan usia kehamilan. Selanjutnya kita bahas uterus. Uterus ini sebagai tempat calon bayi dibesarkan. Jika dalam keadaan tidak hamil, rahim terletak dalam rongga panggul kecil di antara kandung kencing dan rektum. Uterus ini juga tempat melekatnya plasenta. Lalu ada fimbriae. Fimbriae ini menangkap sel telur yang dikeluarkan ovarium dan mendorongnya ke tuba Fallopi. Oke, kita lanjut bagian dinding rahim. Bagian dinding rahim itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan terluar itu ada yang namanya lapisan perimetrium. Lapisan terluar ini fungsinya untuk melindungi rahim dan pembuluh darah, limfe, dan urat saraf. Lanjut bagian lapisan tengah itu ada lapisan yang namanya myometrium. Myometrium ini lapisan tengah yang mengandung otot atau meregang dan berkontraksi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendorongnya isinya keluar saat proses persalinan. Lalu kita lanjut bagian dinding rahim yang lapisan terdalam, yaitu ada lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini yang akan melurus selama menstruasi. Namun lapisan terdalam ini akan menebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Oke, kita masuk bagian organ reproduksi wanita eksternal atau luar. Nah, bagian atas itu adalah mons pubis. Apa itu mons pubis? Mons pubis ini merupakan bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Biasanya, wanita setelah pubertas, kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut. Lalu di bawah mons pubis itu ada klitoris.
Klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang sensitif. Selanjutnya ada urethral opening atau tempat saluran kencing dari kandung kemih. Di bawah urethral opening ini terdapat vagina. Fungsinya saluran yang menghubungkan uterus dengan vulva. Lalu kita bahas selanjutnya, itu ada labia minora. Labia minora itu bibir kecil sebagai pelindung yang menghasilkan pelumas. Bibir kecil ini atau labia minora ini mengelilingi orifisium vagina. Lalu di bagian luar itu ada labia majora atau sering disebutnya labia mayora. Fungsinya sebagai melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang terakhir itu ada anus. Anus ialah merupakan akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya ini ialah pintu keluarnya fases dari tubuh kita. And I'm down for this. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pria internal. Di bagian organ reproduksi pria internal ini terdapat testis. Testis ini merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. Fungsi testis ini sebagai penghasil sperma dan merupakan organ endokrin. Lalu di bagian belakang testis tersebut terdapat epididymis. Epididymis itu merupakan saluran panjang yang berbentuk melingkar yang terletak di belakang setiap testis. Fungsi epididymis ialah tempat penyimpanan sementara sperma sampai menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Di dalam vas deferens ini digunakan untuk membawa sperma dari epididymis menuju uretra sebagai tempat keluarnya sperma saat ejakulasi. Vas deferens ini juga saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Kita lanjut, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Lalu selanjutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat yang menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dari urin sebelum sperma diejakulasi. Lalu kita lanjut ke bagian ureter. Ureter ini saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu di bawahnya itu terdapat vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini bentuknya kantongnya berbelok-belok dan mengandung fruktosa dan prostaglandia. Fungsinya ialah memproduksi cairan seminal yang merupakan komponen utama air mani. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra ini ialah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Fungsinya ialah sebagai jalur keluarnya urin. Di bawah uretra tersebut ada jaringan erektil, yaitu jaringan khusus yang terdapat di penis dan memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengisi darah selama stimulasi seksual. Dan yang terakhir terdapat glans penis. Glans penis ini berada di bagian ujung dari penis yang berbentuk bulat dan sangat sensitif. Fungsinya ialah memberikan rangsangan seksual. Bagian organ reproduksi pria bagian luar atau eksternal itu terdapat skrotum. Yang di bawah itu skrotum ini sering dikenal dengan sebutan kantong buah zakar. Kantong buah zakar ini memiliki kulit tebal yang menggantung di bawah pangkal penis. Skrotum ini letaknya berada di luar tubuh karena testis memerlukan temperatur yang lebih dingin dibanding suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Di dalam skrotum itu terdapat testis. Fungsinya sebagai penghasil sperma dan merupakan organ endokrin. Selanjutnya itu ada epididymis. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai spermanya menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Di mana vas deferens ini? Vas deferens ini fungsinya digunakan untuk membawa sperma
dari epididymis menuju uretra sebagai tempat keluarnya sperma saat ejakulasi. Saluran pendek ini yang menghubungkan vas deferens dengan uretra. Uretra ini adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Di bagian sini uretra ini, lalu uretra ini membentang melalui penis dan membuka keluar pada ujung penis. Selanjutnya kita akan membahas penis. Penis ini letaknya ada di depan skrotum. Nah, di penis ini terdiri dari sebagian besar jaringan spons dan sebagian lainnya jaringan otot. Fungsi penis yaitu sebagai penetrasi. Penetrasi pada wanita memungkinkan terjadinya deposisi semen dekat serviks uterus. Di penis tersebut ada lubang penis. Fungsinya sama seperti glans penis, yaitu untuk mengeluarkan urin dan sperma. Lubang penis ini ialah muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi pria. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berbentuk seperti kacang kenari yang menghasilkan cairan penting untuk kesuburan laki-laki dan membantu memompa sperma selama seksual. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Di dekatnya kelenjar prostat tersebut ada vesikula seminalis, yaitu vesikula seminalis ini memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani. Lalu dekatnya vesikula seminalis itu terdapat kandung kemih. Kandung kemih ini tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, dekatnya kandung kemih terdapat tulang kemaluan. Tulang kemaluan tersebut melindungi organ vital dan tempat menempelnya otot.